Halo umat beriman dimanapun Anda berada. Kali ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penggerak Tahun Refleksi Paroki Tomang Gereja MBK adalah Romo Ginting. Nah, kita mau berbincang-bincang bagaimana pelaksanaan Tahun Refleksi khususnya di paroki kita, Paroki Tomang. Mo, gimana kabarnya? Ya, sampai sekarang sih masih sehat-sehat dan syukur pada Allah. Romo-romo di paroki juga semuanya tetap sehat dan selalu semangat untuk melayani umat dalam keadaan yang mungkin agak susah seperti ini ya. Ya, baik Mo. Nah, tentang tahun refleksi kan sama KAJ ditetapkan tahun 2001 sebagai tahun refleksi atau kita sebut dengan PPTR, Panitia Penggerak Tahun Refleksi. Nah, ini ceritanya gimana sih Mo? Kok tahun 2001 pas pula masa pandemi kita ditetapkan tahun refleksi? Mungkin Romo bisa cerita dulu latar belakangnya diadakan tahun refleksi ini. Ya, baik. Saya kira ini juga pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan umat sih sebetulnya ya. Jadi sebetulnya keuskupan ini sungguh luar biasa ya. Karena apa? Semuanya terarah begitu ya, terprogram. Bahkan mungkin 5 tahun ke depan juga akhirnya sudah terprogram semua. Dan itu terencana dengan baik menurut saya. Nah, tetapi sayangnya tahun 2020 yang lalu itu ada yang tidak terduga sama sekali, yaitu apa? Wabah yang mungkin tadinya dilihat sangat sederhana, tapi tiba-tiba menjadi sesuatu yang menakutkan, yaitu apa? Pandemi. Ya, virus corona ini menghancur luluh lantakan semuanya, sehingga semua yang mau dirancang berantakan. Ada ketakutan, ada kegelisahan, dan semuanya menjadi serba bingung dan mau bergerak bagaimana. Arah sudah ada, tapi rupanya lapangan tidak mendukung. Maka akhirnya dalam situasi yang seperti ini, Bapak Kardinal masih tetap mengharapkan kita punya iman. Allah itu selalu bertindak, Allah selalu mengasihi dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi ini. Jadi saya kira ada perubahan memang. Pasti tadinya keuskupan punya program ke depan. Tapi karena melihat situasi maka akhirnya program ini diubah. Bapak Kardinal mengatakan mari kita melihat. Pasti Allah punya rencana sendiri terhadap keuskupan ini. Maka kemudian dijadikanlah tahun ini tahun refleksi. Tahun untuk melihat kembali umat diajak merefleksikan Allah mau berbuat apa, Allah mau punya rencana apa dalam hidup kita, terutama dalam keuskupan kita. Saya kira demikian latar belakangnya. Jadi tujuannya itu mungkin lebih difokuskan bahwa kita sebagai umat beriman gak cuma refleksi di dalam saja ya, mau tidak cuma di dalam keluarga atau lingkungan, tapi juga mesti keluar dalam arti mungkin ke tetangga, ke masyarakat sekitar, sesama, begitu juga kali ya Mo? Saya kira memang idenya begitu ya. Idenya saya kira, tetapi tentu saja harus melihat dulu sebetulnya selama ini apa sih yang terjadi dalam hidup kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang mungkin juga akan kita lakukan, sehingga dengan melihat diri sendiri kita akan bergerak ke depan. Saya kira itu. Maka kalau sudah melihat diri, potensi diri apa yang bisa dilakukan, baru saya kira orang akan bergerak, begitu saya kira. Jadi bukan hanya konteks lingkungan keluarga, tapi mulai dari yang kecil, lebih besar, demikian saya kira ya. Oke. Nah, sekarang kalau di Paroki Tomang sendiri juga pasti sudah ada namanya kepanitiaan, kepanitiaan PPTR. Nah, itu rencananya programnya apa aja sepanjang setahun ini? Lalu bagaimana langkah-langkahnya, mungkin melibatkan dengan lingkungan, wilayah, seksi, atau keterlibatannya sama siapa aja Mo? Ya, baik. Jadi memang tentu saja kita sebagai bagian dari keuskupan, kita harus taat sama bos, kan begitu istilahnya ya. Unsur ketaatan ini sungguh besar sebenarnya dalam gereja Katolik ya. Setuju nggak setuju dengan program di atas sebagai ungkapan bagian dari gereja, oke, kami jalankan. Maka kalau program paroki mengenai panitia penggerak tahun refleksi ini sederhana sebetulnya. Apa itu? Menjalankan apa yang sudah diminta oleh keuskupan. Sesimpel itu saja bagi saya. Memang nanti dalam melaksanakannya ini agak repot ya. Tetapi saya sih percaya bahwa ketaatan itu penting juga dalam hidup menggereja ya. Nah, apa yang dibuat? Jadi
PPTR paroki adalah mengimplementasikan atau mencoba mengkonkretkan apa yang PPTR Keuskupan inginkan dalam konteks parokinya. Nah, ada tentu saja arahan-arahan itu ya, ada pedoman-pedomannya, misalnya untuk pembukanya bagaimana. Nah, kita dibuka oleh upacara misa bersama dengan Bapak Kardinal pada tanggal 9 Januari yang lalu tingkat paroki pada tanggal 10. Nah, itu kan bersama. Lalu juga diberi beberapa lain ya, beberapa program yang boleh dilaksanakan bersama. Misalnya ada retret umat yang dilaksanakan berbarengan dengan aksi puasa pembangunan, tapi namanya tidak APP lagi, tapi namanya retret umat. Lalu ada novena juga. Nah, kita pada umumnya novenanya novena Roh Kudus. Nah, ini juga nanti tentu akan, loh kok sekarang beda. Sekarang Keuskupan meminta kita untuk novena tubuh dan darah Kristus yang akan diselenggarakan tanggal 28 Mei sampai tanggal 5 Juli. Nah, di lain itu juga ada program lama yang terus mau dilanjutkan, ya, ini mengenai celengan Yesus Tuna Wisma. Jadi dengan kata lain, paroki adalah pelaksana konsep-konsep yang luar biasa dari keuskupan dalam konteks keparokinya masing-masing. Jadi saya kira dengan demikian paroki Tomang akan berbeda dengan paroki Meruya, akan berbeda dengan paroki Kedoya, karena semuanya punya keistimewaan sendiri-sendiri, punya sumber daya yang berbeda. Jadi mari kita wujudkan berdasarkan potensi yang ada di paroki masing-masing. Begitu. Ya. Nah, mau berarti nanti ke depannya ini kita akan banyak kolaborasi dengan mungkin wilayah atau seksi yang terkait-kait itu ya. Mau contoh tadi ada sesuatu kata-kata yang baru ya. Tadi saya juga baru dengar bahwa APP aksi puasa pembangunan dinamakan oleh KJ adalah retret umat gitu ya. Itu bagi saya juga atau bagi umat beriman tentunya hal baru. Terus nanti novena yang pas ulang tahun saya loh, 28 Mei gitu ya. Itu juga sesuatu hal yang baru. Jadi pas ulang tahun ada novena, wah luar biasa banget. Jadi, gitu ya. Tolong ya intensinya nanti intensinya kita serahkan semua ya Mo. Jadi itu juga penjelasannya gimana ya Mo? Retret umat itu retret di rumah masing-masing atau retret bersama keluarga atau retret bersama lingkungan atau gimana Mo konteksnya, dan nanti pihak-pihak mana aja yang akan terkait gitu Mo? Ya baik, jadi sebetulnya retret umat ini mengingatkan kita pada semangat keuskupan. Apa semangat awal keuskupan itu adalah bahwa gereja keuskupan adalah paguyuban dan juga pergerakan. Nah, dua hal ini yang mau kembali ditekankan, paguyuban dan pergerakan. Jadi seluruh umat diharap guyup, bersatu. Nah, mulainya dari mana? Tentu saja kita masih ingat beberapa waktu lalu tentang komunitas basis ya. Komunitas basis kan mulainya dari lingkungan sederhana dulu. Dari hal yang kecil baru kemudian menjadi besar dan menjadi lebih besar lagi. Jadi ketika lingkungan bergerak, paroki pasti bisa bergerak. Tapi ketika lingkungan katakanlah mati suri semua, apalagi dalam situasi seperti ini ya, saya tidak mengatakan bahwa semuanya mati suri, tapi tentu ada beberapa yang mengalami kesulitan, bukan karena keinginan, tapi mengalami kesulitan. Nah, disitulah sebetulnya paroki bertanggung jawab untuk ayo kita mengajak hidup lagi, ayo kita bergerak lagi. Jadi inilah yang dimasukkan retret itu, mengajak semua umat untuk guyup dan bergerak, dan nanti tentu saja seperti simbol semangat yang ada dalam refleksi ini kan semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat. Jadi lingkungan itu, umat itu dikembalikan seperti itu. Nah, tentu saja karena melibatkan umat paroki, maka semuanya diharapkan terlibat, semua unsur, ya umatnya, ya pilar-pilar yang ada di paroki, tetapi tentu saja dengan koordinasi yang baik. Jadi sebetulnya tujuannya sih sangat mulia ya menurut saya, yaitu apa? Buatlah yang terbaik bagi umat. Caranya bagaimana? Kita bisa berdiskusi, tetapi tujuan utama adalah bagaimana menggerakkan seluruh umat supaya potensi-potensi umat itu sungguh bisa menopang hidup gereja yang lebih dinamis lagi. Saya kira sih seperti itu ya.
retret umat ini? Begitu. Jadi kalau saya tangkap ya bahwa kita sebagai umat beriman dari KAJ itu diharapkan yuk kita rangkul semua orang baik itu anak-anak, OMK dan semuanya hingga lansia untuk terlibat dalam retret umat ini gitu, bahwa masa pandemi kita harus buktikan bahwa kita bisa kok gitu berkolaborasi, menjalankan pesan juga dari Bapak Uskup bahwa kita nggak cuma berefleksi di dalam aja ya, mau ternyata kita bisa bersama-sama dari segi usia, profesi apapun juga melaksanakan retret umat ini. Mungkin istilahnya baru ya mau bagi kita semua retret umat. Biasa kan retret kan bersama-sama, kok sekarang retret di rumah apalagi di Zoom gitu ya, itu sesuatu yang hal baru ya Mo. Ya, jadi kita jangan lihat tempatnya ya. Nah, jangan lihat tempatnya. Memang orang biasanya retret kan begini ketika masa offline ya. Retret di mana? Di sini. Di mana? Oh, lebih banyak tempatnya lagi. Kalau kita ke puncak misalnya, bondong-bondong ikut ke sana. Lalu siapa pemberinya? Dilihat lagi pemberinya. Pemberinya siapa ya? Ya, Romo ini. Waduh, tar dulu deh. Udah tempatnya nggak enak, romonya nggak enak misalnya. Lalu kadang-kadang ya kita nggak generalisasi. Ini kita refleksi, kan namanya juga refleksi betul. Jadi kita lihat, ya kadang-kadang situasi seperti itu ada dan tergambar, tercetak dalam pemikiran kita. Sehingga tempat, jadwal, pendamping itu menjadi sesuatu yang lebih dominan daripada prosesnya. Betul. Nah sekarang itu mau dibalik sebetulnya. Jadi mari kita berproses dalam situasi sekarang, lalu terjadilah kebaharuan. Nah sehingga dengan demikian, kalau ada kebaharuan di umat, saya yakin gereja dalam situasi pandemi begini pun bisa berdiri. Betul. Nah jadi proses dan kebaharuan itu yang mau dikedepankan sebetulnya. Betul. Maka mengapa lewat lingkungan dulu sebagai skup kecil, lalu ke wilayah dan sebagainya. Semua akan bergerak. Tentu saja akan tiap-tiap bagiannya berbeda-beda ya. Tadi kan ada sinergi. Nanti mungkin pas novena siapa yang akan terlibat, pilar mana yang akan terlibat. Nanti pada saat ulang tahun paroki, misalnya pesta nama paroki ya, pelindung ya. Siapa lagi yang terlibat? Semua akan kebagian. Nah ini nanti ya terus banyak. Memang yang dari KAJ hanya 5 bagian saya kira. Tapi nanti kita bisa memprogram itu dan tentu saja melibatkan sebanyak mungkin bagian-bagian dari paroki begitu. Berarti masa pandemi ini kita nggak berhenti ya Mo, kita terus bergerak. Tadi yang Romo bilang kita terus bergerak, kita di rumah aja juga bisa bergerak, di Zoom aja juga bisa bergerak, tetapi tetap menarik umat beriman untuk tetap berefleksi gitu ya. Nggak cuma buat saya sendiri, nggak cuma buat Romo selaku ketua, mungkin bisa buat keluarga, lingkungan, dan akhirnya dengan bergerak ini ternyata loh kok bisa ya saya jadi berkat buat tetangga, kok bisa ya saya jadi berkat orang lain. Itu kan yang mau ditangkap oleh KAJ ya Mo, kalau saya lihat mau diminta ayo kamu buat begitu ya. Kira-kira. Jadi di rumah aja yuk kita bisa kok bergerak sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat dan buahnya adalah menjadi berkat. Ini seperti slogannya kita itu ya Mo. KAJ betul. Nah Mo, harapan-harapan Romo dan panitia nanti setelah dilaksanakan program-program paroki ini setahun dari KAJ maupun dari paroki, harapannya apa aja sih Mo? Mungkin adanya contoh, misalnya mungkin adanya kaderisasi, terus adanya umat yang mandiri atau mungkin lingkungan yang mandiri atau apa Mo prosesnya dan harapannya? Ini sebetulnya yang saya ingin jangka panjang ya. Kalau kita lihat data statistik, umat paroki MBK itu lebih dari 15.000. Kalau dihitung kakaknya itu sekitar 5.000 lebih lah ya, 5.000 kakak begitu. Nah, kalau kita lihat aja ke paroki ya, yang terlibat di paroki itu kalaupun offline, misa itu katakanlah berapa kali waktu itu ya, 6 ya, mungkin 6 atau 7 saya lupa pasti ya. Itu kapasitasnya kan hanya sekitar 1.300 kali aja 6 kan 7 ribuan. Nah itu bisa, dan ternyata itu pun bukan dari paroki kita, banyak paroki asing ya, umat dari paroki lain masuk ke tempat kita. Nah saya berpikir kalau dengan program ini pelan-pelan 15.000 atau 5.000 kakak, setengahnya aja, saya nggak berpikir nanti 15, setengahnya saja bergerak ya selama tahun ini, saya yakin gereja MBK menjadi gereja yang luar biasa, gereja yang sangat berkembang dan menjadi berkat, tentu saja menjadi berkat bagi paroki-paroki lain, bukan hanya di Kuskupan mungkin ya, tempat lain juga. Karena saya dengar dulu MBK ini termasuk gereja yang bukan gitu. ini ya, bukan air mata ya, tapi
jadi apa ya, air mata atau mata air, nah dibilang ya, katanya gereja lain itu air mata, tapi kalau MBK ini termasuk gereja yang mata air. Artinya apa? Banyak sekali, bahkan katanya nih, saya sih kan baru ya, dia bilang gini, di MBK ini hampir setiap 2 minggu ada saja kromo atau kelompok-kelompok yang misa di sini, lalu umat itu dengan antusias memberi derma. Itu luar biasa menurut saya. Itu kalau perkiraan saya belum setengah itu ya, belum setengah paroki, setengah umat yang terlibat. Bagaimana lagi kalau setengah nanti? Wah, saya yakin bukan hanya air mata, bukan hanya mata air ya, air terjun kali ya. Saya kira begitu. Jadi memberi berkat ke banyak tempat begitu saya kira ya. Jadi saya ingat apa ya, kata-kata dalam kitab suci itu, lembah Yordan itu kan sungainya mengalir kemana-mana, memberi kehidupan kepada setiap yang terdampak oleh air itu. Nah, saya kira saya berharapnya ke sana. Maka suatu saat saya akan sangat bangga kalau nanti MBK menjadi paroki yang betul-betul bergerak, bukan hanya 5%, tapi paling enggak 50% saja. Wah, sudah hebat itu menurut saya. Dan itu akan dahsyat banget loh, Mo. Kalau semua bergerak dari kecil-kecil lingkungan dan semua orang mau semua bergerak, waduh itu jebret, Ya, dahsyat itulah. banget tuh Mo hasilnya. Saya sangat yakin kalau itu mau Baik, berjalan. nah Romo dan teman-teman PPTR punya PR setahun ya Mo yang akan dilaksanakan Iya. ini. Saya kira bukannya PPTR ya, PPTR itu hanya memulai. Nanti karena tahun 2022 tentu Kuskupan akan punya program baru. Nah, PPTR dalam waktu tertentu menyiapkan mungkin ya pola-polanya dan sebagainya. Nanti sehingga tahun 2022 itu kan sudah arah dasarnya sudah ada lagi. Ardas yang baru sudah untuk 5 tahun ke depan akan. Nah, 5 tahun ke depan mau dibuat apa? Kita sudah siap. Nah, kira-kira dengan melibatkan sebanyak mungkin umat. Begitu. Baik Romo, ini perjalanan baru saja dimulai, masih ada panjang program-programnya, novena, lalu nanti ada kunjungan pastoral juga, pesta nama pelindung, dan lain-lain hingga jebretnya adalah misa syukur ulang tahun. Oh, bukan. Penutupnya tuh misa syukurnya tanggal November, ulang November tanggal 22 kalau nggak keliru ya, itu Hari Raya Yesus Raja Semesta Alam. Itulah penutupan tahun refleksi. Kalau pelindung paroki itu hanya bagiannya, jadi program diantara itu. 22 November. Iya. Ada giveaway ya Mo? 21 ya, kalau nggak salah 21 mungkin ya. Siapa tahu ada giveaway ya, bagi-bagi ya. Nah, itu saya kira semoga banyak sponsor ya. Baik, Romo terima kasih banyak sudah sama-sama. bergabung bersama kami dan sudah menjelaskan program-programnya. Mudah-mudahan umat beriman dimanapun Anda berada, kita dukung program-program dari KAJ dan tentunya dari Paroki Tomang. Kita juga mau bergerak dan harapannya untuk kita semua bahwa nanti akan menjadi besar, menjadi sukses dan bertumbuh untuk khususnya Paroki Tomang Gereja MBK. Tetap semangat, sampai jumpa. Tommy.